kabarnya Bu? Baik Bu, sesuai jadwal kita akan observasi pembelajaran di kelas hari ini ya Bu. Apakah Ibu sudah siap untuk kegiatannya nanti? Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Yang kedua, mampu menganalisis data berdasarkan hasil konfigurasi elektron pada suatu atom. Ya. Yang ketiga, bisa menentukan informasi dari suatu atom. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu. Terkait dengan 3 tujuan pembelajaran, kira-kira Ibu memakai metode atau strategi pembelajaran seperti apa Bu? Metodenya itu inquiry binding, Inquiry binding. kemudian metodenya dengan cara yang pertama melakukan tugas, kemudian siswanya dibagi ke kelompok data penelitiannya, Ya. kemudian siswa menggali materi berdasarkan pertanyaan untuk mencari jawaban secara literasi, kemudian dilakukan diskusi kelompok, Ya. selanjutnya dilakukan latihan soal, kemudian terakhir itu kesimpulan. Idealnya kita menggunakan titik apa untuk presentasinya, kemudian tulis untuk ITS-nya, Kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai di bagian mana Bu? pengembangannya itu di bagian latihan. Latihan bagaimana murid ini mampu membahas tentang konfigurasi elektron dan menentukan elektron valensi tadi ya Bu. Kira-kira ada lagi area pengembangannya Bu? Selain dari latihan yang dikuasai murid, Pengembangannya nanti siswa yang sudah selesai tapi diberikan latihan lanjut. jadi Beda pemahamannya, beda pemahamannya berarti beda. Jadi yang dulu ada yang belum nanti ditindaklanjuti dengan belajar sama kita bisa sama-sama. kalau bagian dari sikap atau keterampilan muridnya, ada area pengembangan khusus yang ingin Ibu capai? Kalau begitu targetnya siswa mampu untuk mengungkapkan dulu materi tadi dari kesimpulan, nanti kayaknya itu siswanya malu-malu. Jadi mungkin kita kembangkan nanti bergantian aja, misalnya yang pertama sekarang sudah ada si A, mungkin bisa dulu. Nah, setelah area pengembangan, kira-kira strategi yang Ibu siapkan dalam pembelajaran apa aja Bu? Yang pertama materi, Materi, yang kedua mungkin itu sedikit pertanyaan terkait pra-observasi sebelum kita lanjut ke observasinya di kelas nanti ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah pasal ya, terakhir materi kita teori
gunanya untuk apa? Nanti kamu akan ketemu yang lebih spesifiknya itu di fisika atom, fisika molekular, kimia komputasi, kimia kuantum, fisika partikel, dan fisika nuklir ya nih ya. Nah nanti ada berminat ke arah sini, kamu ketemu dengan lebih spesifiknya menggali tentang mekanika kuantum ini. Paham ya sampai sini ya? Nah kemudian yang terkait lagi nanti kita akan bisa menggali sifat kimia dan sifat fisika unsur. Kedepannya nih ya, kita belajar dulu nanti kita lepas ke sifat fisika dan sifat kimia unsur. Nah kemudian apa lagi? Dengan konfigurasi ini kita dapat nanti menentukan elemen valensi. Teori atom Bohr itu kita juga bisa ya. Dengan ya elektron yang paling terambil itu elektron apa? Valensi. Nah di sini juga ketemu nanti untuk apa gunanya elektron valensi? Ini ya untuk reaksi pembentukan ikatan kimia. Jadi kata kuncinya di ikatan kimia. Kira-kira kamu bisa menalar ke depannya ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari nanti ini sedang berkembang pengembangan oleh para ilmuwan itu kuantum komputer. Apa itu kuantum komputer? Nih,
Silakan belajar dengan teman supaya
Tiga aturan teori atau mekanika kuantum. Satu, aturan Ampau. Elektron-elektron dalam suatu atom menempati sekulit-sekulit yang berenergi rendah terlebih dahulu, kemudian ke tingkat energi yang lebih tinggi. Dua, aturan Hahn. Pengisian elektron ke dalam orbital satu sekulit yang dilakukan dengan posisi orbital 1 sampai setengah puluh. Kemudian berpasangan dengan arah perputaran elektron yang berbeda. Asas larangan Pauli terdiri dari 3 poin, yaitu 1. Elektron-elektron tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. 2. Jika elektron-elektron memiliki ketiga bilangan kuantum NLM sama, maka elektron-elektron tersebut tidak boleh berada dalam orbital yang sama di waktu bersamaan. 3. Setiap orbital dapat dihuni maksimal 2 elektron, arahnya harus berlawanan. Oke, lanjut. Nah, saya analisa yang kelompok 2 ya. Dari ratanya semua nomor 2 ya. Yang cepat itu bisa sampai ratanya sampai nomor 1, yang cepat boleh sampai nomor 2. Nah, pemahaman nomor 2 itu bisa ditinjau, yang belum dapat bisa sama saya diskusi di luar atau bisa sama teman. Yang terlambat ya. Oke? Sip? Nah, sekarang kita ambil kesimpulan. Kelompok 1, sekarang ambil kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Oke. Nah, berikutnya mau ada lagi. Apa kesimpulan kamu hari ini tentang pembelajaran kita? Tentang materi konfigurasi. Siapa mau yang bisa sampaikan? Coba ditanyakan yang lain ya, gimana pemahaman teman-teman? Sama-sama persiksaan hari ini. Siapa yang tidak paham?
Gimana rasanya setelah kita laksanakan observasi tadi, Bu? Dari tempat saya lihatkan itu sekolah tercapai semua, Tercapai. tetapi ada beberapa siswa yang perlu lebih ditingkatkan motivasinya karena memang belum muncul motivasi untuk melakukan. Nah, berarti ada sedikit refleksi ya, Bu. Kira-kira bagian mana yang sudah berhasil, Bu? Yang sudah berhasil, kalau yang saya jalankan sebelumnya itu siswa yang paham tentang kimia itu mungkin hanya sekitar 30%. Sekarang saya lihat nanti dari strategi yang baru saya jalankan itu motivasi siswa harus bisa yang tidak ada satupun yang perfect atau bisa menyalip. Dan itu tercapai sekitar 85%. Nah, berarti ada naiknya sekitar 55% ya, Bu. Berarti udah ada peningkatan. Selain dari kemampuan murid tadi dalam belajar yang presentasinya rendah, sekarang udah mulai tinggi, kira-kira ada lagi yang sudah berhasil, Bu? Dari penggunaan fisik sebelumnya banyak terkendala dan waktu pun lebih panjang sampai siswa bisa mengikuti semuanya, jadi sudah menjadi hal yang biasa, tidak luar biasa. Berarti muridnya udah semakin terlatih menggunakan quizzes ya, Bu. Nah, kira-kira dari yang sudah berhasil ada tidak yang belum berhasil? Bisnis ada tadi karena tidak ada HP satu, yang satu HP-nya penuh memorinya. Jadi memori HP penuh. Jadi dia tujuannya langsung bisa pakai ambil kemana gitu. Kemudian dari muridnya tadi udah disiplin semua nggak, Bu, dalam belajar? Belum langsung karena masih ada yang beberapa orang tetap diberikan baik dalam cara berkata-kata juga. Iya. Kemudian dari proses belajarnya tadi, apakah sudah semua murid Ibu fokus dan konsentrasi dalam pembelajaran dengan Ibu? Kalau fokus total belum ada sekitar 7 orang fokus, tapi ada ya berarti kan ada tapi fokus total. Jadi mungkin dengan adanya yang tidak fokus ini mungkin bisa kita integrasikan nanti kesadaran emosionalnya ya, Bu. Bisa dari manajemen dirinya kita pakaikan ice breaking atau mindfulness-nya. Kemudian ketika murid Ibu udah tampil tadi, gimana dengan apresiasi terhadap muridnya yang sudah tampil dan menyampaikan hasil diskusinya? Tadi mungkin apresiasi agak kurang karena saya lebih fokus ke penargetan materi. Biasanya apresiasi agak kurang. Bu, setelah kita laksanakan proses observasi tadi di kelas, saya lihat keseluruhannya Ibu sudah menyiapkan pembelajarannya dengan baik, sudah menguasai metode yang digunakan, kemudian Ibu juga menyiapkan media pendukung seperti video tadi, kemudian LCD proyektor, laptopnya, LKPD-nya, sehingga murid lebih terarah bekerja. Dan di situ ada proses pengelompokan belajarnya dan sampai tadi murid bisa presentasi secara bergantian. Mungkin itu hasil pasca observasi kita, Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.